Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang Klub Bohemian, tempat perkumpulan rahasia kelas elit di dunia. Pada awal Agustus 2021, Presiden Prancis Emmanuel Macron menarik perhatian publik karena kaos yang ia pakai menampilkan logo burung hantu berbentuk geometris. Saat itu, Macron muncul berpenampilan santai dengan kaos berlogo burung hantu di TikTok untuk memberikan sesi tanya jawab seputar vaksinasi COVID-19. Namun, logo kaos itu lebih menarik perhatian publik Prancis. Spekulasi lantas bermunculan tentang teori konspirasi yang terkait dengan Klub Bohemian. Klub Bohemian adalah klub rahasia yang awal didirikan di San Francisco pada tahun 1872 oleh sebuah kelompok jurnalis yang menulis San Francisco Examiner. Klub Bohemian ini memakai burung hantu sebagai totem klub dan berkumpul secara teratur untuk bersosialisasi, minum, dan memakai, serta menikmati pertunjukan teater dan musik. Tujuan dari kegiatan Klub Bohemian adalah untuk melarikan diri budaya perbatasan atau kepentingan-kepentingan yang tidak beradab dari orang-orang biasa. Setelah lebih dari seabad didirikan, Klub Bohemian berkembang menjadi klub rahasia kelas elit dengan sekitar 2.500 anggota yang semuanya pria. Terdiri dari kalangan seniman, penulis, aktor, pengacara, militer, politisi, pengusaha, dan presiden. Tokoh paling terkenal yang diketahui sebagai anggota Klub Bohemian diantaranya ada Richard Nixon, yaitu presiden ke-36 di Amerika Serikat, dan Ronald Reagan, yaitu presiden ke-40 di Amerika Serikat. Klub ini memiliki tradisi retret tahunan yang awalnya menyewa sejumlah besar lahan sebelum akhirnya membelinya pada tahun 1899. Menurut laporan Business Insider, mereka mulai memiliki markas permanen pada awal 1930-an di Taylor Street, pusat kota San Francisco. Setiap Juni dan Juli, selama 2 pekan, mereka akan berkumpul di sebuah perkemahan seluas 2.700 hektar di hutan Redwood di Sonoma County, di California. Selama 2 pekan minum-minum, melakukan pembicaraan yang super rahasia, dan ritual lainnya. Kelompok ini kemudian suka memberikan undangan khusus kepada sekelompok pria dari kalangan profesional yang tertarik pada seni dan budaya. Menurut laporan Vanity Fair, untuk menjadi anggota Klub Bohemian, seseorang harus diundang oleh beberapa anggota, kemudian harus membayar biaya inisiasi sebanyak $25.000 Amerika Serikat atau sebanyak 356 juta rupiah, dan iuran tahunan yang besar sekitar $2.500 Amerika Serikat, yaitu sekitar 35 juta. Moto Klub Bohemian adalah menenun laba-laba, jangan datang ke sini. Itu adalah kalimat dari A Midsummer Night Dream, karya William Shakespeare, yang mencerminkan gagasan bahwa anggota tidak perlu khawatir tentang pekerjaan atau kesepakatan bisnis saat berada di dalam perkumpulan klub. Lahan perkemahan Klub Bohemian dipenuhi dengan camp-camp dengan nama-nama aneh seperti Mandalay, Los Angeles, Isle of Ive, dan Silverado Squatter. Tamu dipersilahkan masuk dalam klub, tetapi wanita dan anak di bawah umur harus meninggalkan tempat pada malam hari. Karena kerahasiaannya, Klub Bohemian ini telah lama menjadi subjek rumor online yang menyeramkan. Ahli teori konspirasi sayap kanan Alex Jones bahkan mencoba untuk memfilmkan upacara kremasi di sana pada tahun 2000. Hal yang harus kita perhatikan adalah pembicaraan di tepi danau, kata aktivis Mary Monroe pada Vice pada tahun 2011. Itu adalah pembicaraan kebijakan publik, di mana orang-orang kuat ini berdiskusi dan memilih kebijakan, tetapi mereka melakukannya secara rahasia, tanpa pengawasan publik, ujar Mary Monroe. Patung beton burung hantu menjulang di atas danau buatan Klub Bohemian, tempat orang-orang terkemuka sering datang untuk memberikan ceramah di tepi danau tentang masalah kebijakan publik yang mendesak. Sementara itu, G. William Donhoff, Profesor Emeritus Psikologi dan Sosiologi Universitas California, Santa Cruz, yang telah mempelajari Klub Bohemian secara ekstensif, memberikan tensi yang berbeda. Dalam tulisannya di situs Woolworths Amerika, dia menggambarkan Klub Bohemian sebagai tempat di mana yang berkuasa bersantai, menikmati kebersamaan satu sama lain, dan mengenal beberapa seniman, penghibur, dan profesor yang disertakan untuk ada sedikit sentuhan budaya dan intelektual. Dan Hoff menyimpulkan bahwa Bohemian Club mengungkapkan bahwa
Ada kelas ataf yang kohesif secara sosial di Amerika Serikat, tetapi kegiatan Grove tidak berbahaya. Perkemahan Grove adalah sekelompok pria yang bercanda, minum-minum dengan teman-teman mereka, dan mencoba menghidupkan kembali masa muda mereka, dan sering bertingkah sangat konyol, tulisnya. Philip Weiss, seorang penulis majalah Spy, menerbitkan artikel tentang Inside Bohemian Grove, menceritakan pengalamannya menyusup selama 7 hari pada tahun 1989 di Klub Bohemian. Ini adalah tempat ritual yang paling dimuliakan, kebebasan orang-orang yang berkuasa untuk buang air kecil dimanapun mereka suka, kata Weiss tentang salah satu hal yang ia lihat. Para presiden dalam Klub Bohemian, Theodore Roosevelt, diberikan keanggotaan klub kehormatan ketika ia menjadi presiden. Sementara itu, Presiden ke-31 Amerika Serikat, yaitu Herbert Hoover, adalah anggota klub yang aktif dan antusias. Ia bergabung dengan Klub Bohemian pada tahun 1913. Di Klub Bohemian, Hoover bersama sekelompok sesama alumni Stanford mendirikan camp mereka bernama Caveman. Dalam Ike and Dick, Portrait of a Stranger Political Marriage, Jeffrey Frank menulis bahwa Hoover selalu menghargai keanggotaannya di Klub Bohemian dan rajin mencari anggota baru. Pada tahun 1950, ia mengundang anggota Kongres Richard Nixon dalam perjalanan ke hutan Bohemian. Selama pertemuannya dengan Hoover di Bohemian Grove, pada tahun 1950, Nixon kebetulan bertemu dengan Dwight. Menurut Ike and Dick, Portrait of a Stranger Political Marriage, Dwight D. Eisenhower adalah presiden ke-34 Amerika Serikat dengan wakilnya adalah Richard Nixon. Kemudian, Eisenhower menjadi wakil presiden untuk Nixon yang menjabat presiden ke-37 Amerika Serikat. Keduanya berasal dari Partai Republik. Ronald Reagan secara resmi dilantik ke dalam Klub Bohemian pada tahun 1975. Di Klub Bohemian, Reagan berasal dari Camp Owl's Nest, yang mana ia mengajak para eksekutif dari United Airlines dan sejumlah perusahaan lain yang kuat pada tahun 1970-an. Selama pemilihan presiden, pada tahun 1980, Reagan menghindari hutan Bohemian karena dia pikir dia mungkin memalukan bagi sesama warga Bohemian karena pengawasan pers sepanjang waktu. Mereka berbahasa basi, tetapi kemudian Reagan terang-terangan menegaskan bahwa dia telah meyakinkan Nixon dan dia tidak akan menantangnya langsung untuk pencalonan Partai Republik pada tahun 1968. Weiss menulis bahwa Reagan memberikan ceramah di tepi danau tahun itu dan menerima pernyataan dari para anggota klub sesudahnya. Di sana, ia meminta masa jabatan 4 tahun untuk anggota Kongres dan regulasi pers yang lebih besar. George bergabung dengan Klub Bohemian pada tahun 1973 saat pemimpin Komite Nasional Partai Republik selama skandal Watergate. Donhoff menulis bahwa Bush milik sebuah camp di Klub Bohemian yang disebut Hillbillies bersama dengan eksekutif top dari bank di Amerika, General Motors, dan Procter & Gamble. Bush juga membawa calon presiden di kemudian hari sebagai tamu dalam satu kesempatan. Menurut Donhoff, George memperkenalkan putranya, George W. Bush, pada pembicaraan di tepi danau pada tahun 1995 dan mengatakan bahwa dia akan menjadi presiden yang hebat. Presiden ke-42 Amerika Serikat, Bill Clinton, pernah berkata cemoohan dalam sesuatu wawancara, "Klub Bohemian, apakah Anda mengatakan Klub Bohemian?" Disitulah semua republik kaya itu naik dan berdiri telanjang di depan pohon Redwood. Lalu, apakah Presiden Prancis Emmanuel merupakan salah satu anggota dari Klub Bohemian? Sejauh ini belum ada tanggapan dari Élysée, Istana Kepresidenan Prancis, atas pernyataan tentang kaos berlogo hantu tersebut. So, itu dia guys tentang Klub Bohemian, tentang klub rahasia kelas elit dunia. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. See you guys in next video. Bye bye.